Makan gulai ramen udah, minum es delima juga udah. Tapi saya masih lapar banget nih. Mendingan kita bikin satu makanan lagi aja ya. Nah, satu hidangan terakhir yang akan saya buat hari ini adalah sate marangi. Nah, sate marangi ini adalah salah satu menu sate favorit saya. Nah, jadi tuh setiap saya sebelum ke Bandung, pasti kan ngelewatin Purwakarta. Saya selalu mampir ke restoran, salah satu restoran yang terkenal dari dulu dengan sate maranginya. Yuk kita bikin! Nah, berbeda dengan menu sate yang lain, sate marangi ini sebelum dimasak dia tuh ada proses marinatnya dulu. Dan sekarang kita akan bikin sate marangi dengan membuat bumbu halusnya terlebih dahulu. Ini akan saya blender bawang merah, bawang putih, dan sedikit jahe. Oke. Dan juga ketumbar. Di sini saya punya ketumbar yang udah dihalusin. Jadi sebelumnya ini ketumbarnya udah disangrai dan dihaluskan sampai menjadi bubuk seperti ini. Masukin. Oke. Dan gula Jawa. Gula Jawanya sebelum saya masukkan akan saya potong-potong sedikit atau disisir. Oke. Setelah disisir kita masukkan ke blender. And then masukin sedikit minyak goreng. Coconut milk or santan. Masukkan. Dan kita proses semuanya hingga menjadi bumbu yang benar-benar halus dan tercampur rata. Oke, kalau udah halus seperti ini. Oke, kalau udah sekarang kita tinggal marinate dagingnya. Nah, saya punya salah satu tips yang saya dapat dari mamah saya. Kalau mau mengempukkan daging secara tradisional, kita bisa menggunakan daun pepaya. Jadi daun pepayanya ini cuma tinggal kita masukin ke dalam bowl. Kita lapisin dasar bowlnya. Like this. Dan dagingnya kita bumbui dulu dengan sedikit garam. Mix everything together. Dan di daunnya ini kita beri sedikit aja minyak goreng. Kayak sebagai alasnya gitu. Oke, kita balurin minyak gorengnya semua. Terus kita masukin dagingnya. Di sini saya menggunakan daging khas dalam yang udah dipotong-potong seperti ini. Dan masukin bumbu halusnya. Kita aduk rata sampai semua bumbu halusnya ini benar-benar menyelimuti atau mengcoat dagingnya. And then kita tutup lagi with another daun pepaya. Nah, jadi ternyata enzim-enzim yang terdapat di daun pepaya ini bisa membantu untuk mengembangkan daging. Jadi kita nggak perlu pakai meat tenderizer atau pakai bahan kimia apapun. Dengan cara tradisional aja tuh juga udah bisa untuk mengumpulkan daging. Oke, dan kita marinate dagingnya selama kurang lebih 2 jam. And then we're ready to grill. Okay, after 2 hours, I think my meat is ready. Dan akan saya tusuk dengan bantuan our dear little friend, skewer. Tusuk. Okay, then let's grill it. Oke, kita grillnya di atas
grilled pan like this. Berhubung saya nggak punya panggangan ala sate, ala tukang sate, jadi saya cuma akan menggunakan grilled pan. Oke. Tunggu sampai panas, until smoking hot, dan satenya tinggal kita grill deh. Kalau udah smoking hot, just to put our sate. Oke, after 2 minutes on each side, sate kita udah siap nih. Tinggal kita taruh di piring saji. Oke. Nah, satenya udah jadi nih sekarang. Dan sate Maranggi biasanya disajikan dengan semacam sambal tomat, or we just call it tomato salsa, Indonesian tomato salsa. Dan karena ini resep tradisional, saya akan menggunakan ulekan. Oke, let's go back to basic. Zaman mama saya dan nenek saya dulu tuh nggak ada yang namanya turbo chopper, atau blender, atau food processor. So, kita ulek aja nih semua. Cabai rawit, bawang merah, dan sedikit tomat. Ini lalu kita ulek kasar semuanya. Kenapa saya milih buat ulek si tomato salsanya? Karena kalau misalnya kita blender atau kita pakai food processor, teksturnya tuh kita nggak bakal dapet, karena mereka pasti ngeproses itu bener-bener sampai halus. Nah, kita ulek semuanya sampai setengah halus kayak gini. Jadi tadi masih ada tekstur yang kasar sedikit. And we're done. Tinggal taruh sedikit tomato salsanya di dekat satenya. Okay, so I'm just gonna put it here. Dan for a little bit touch, daun kemangi, sour garnish, freshly picked daun kemangi. Nah, jangan kebalik daun kemangi dengan daun basil ya, karena meskipun mereka satu family, mereka tuh two totally different kind of herbs. Jadi kalau misalnya daun kemangi ini daunnya teksturnya lebih kecil, sedangkan daun basil yang biasanya dipakai untuk masakan Italia, teksturnya daunnya agak lebih besar dan gak sewangi daun kemangi kita. Okay, and then we're done. And here we go, sate Maranggi with Indonesian tomato salsa.